Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 24 bulan Dzulqa'dah tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar, ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Babu man qatala rajulan minal kuffari ba'da an qala la ilaha illallah. Bab siapa yang membunuh orang kafir setelah dia membaca la ilaha illallah. Bab ini ditulis untuk menjelaskan apa hukumnya dalam keadaan berperang, perang berkecamuk. Kemudian ada orang kafir sudah membunuh banyak orang muslim. Ketika salah seorang muslim berhasil menangkap orang kafir tersebut, sudah terjebak, kepepet, mau dibunuh membaca la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, orang semacam itu boleh dibunuh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu berlepas diri dari terorisme. Dalam keadaan seperti ini saja tidak boleh dibunuh. Padahal ini sudah berperang, perang berkecamuk, dia membunuh orang banyak. Ketika mau dibunuh, baca la ilaha illallah. Maka siapa yang membunuh orang kafir yang membaca la ilaha illallah tersebut, dia melakukan dosa besar. Dosanya seperti membunuh orang apa? Muslim. Dosanya seperti membunuh orang muslim. Maka bab ini, man qatala rajulan minal kuffari ba'da an qala la ilaha illallah. Siapa yang membunuh orang kafir dalam keadaan berperang setelah membaca la ilaha illallah, maka jawabannya dosanya seperti membunuh orang muslim. Karena orang tadi hukumnya Islam. Adapun hatinya tidak ada yang tahu. Hati yang niatnya baca la ilaha illallah itu lari dari pedang atau ikhlas karena Allah, kita tidak tahu. Kita menghukumi orang itu dari lahirnya atau dari batinnya? Menghukumi orang itu dari lahirnya, bukan dari batinnya. Adapun batin seseorang
Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bacakan 3 hadis, kemudian kita sebutkan faedah dari hadis-hadis yang akan kita bacakan. Anil Miqdad ibnil Aswad annahu qala. Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffari faqatalani fadaraba ihda yadayya bis-sayfi. Miqdad ibnul Aswad bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bertemu orang kafir di medan perang ini? Faqatalani, dia berperang bersamaku. Fadaraba ihda yadayya bisayf, dia memutus salah satu tanganku dengan pedang. Faqata'aha, sehingga salah satu tanganku terputus. Tsumma lada minni bisyajaratin, kemudian dia bersembunyi dariku di sebuah pohon, mundur kepepet di pohon. Faqala aslamtu lillah, orang itu berkata, aku masuk Islam karena Allah. Dalam riwayat yang lain dia membaca la ilaha illallah. Afa aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, apakah aku boleh membunuhnya setelah dia membaca la ilaha illallah? Jadi kelihatannya seakan-akan orang ini membaca la ilaha illallah karena apa? Karena takut dibunuh. Menurut Al-Miqdad ibnul Aswad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulhu, jangan kamu membunuh dia. La taqtulhu. Qala qultu, Miqdad bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu qata'a yadayya. Tsumma qala dzalika ba'da an qata'aha afa aqtuluhu. Ya Rasulullah, dia membaca la ilaha illallah setelah memutus tanganku. Tanganku sudah diputus. Apakah aku boleh membunuh orang tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Jika kamu membunuh dia, maka kamu fa innahu bimanzilatika, maka dia seperti kamu. Artinya muslim sebelum kamu membunuhnya. Wa innaka bimanzilatihi, dan kamu seperti dia. Artinya membunuh orang muslim itu apa? Kufur. Jadi membunuh orang muslim itu kufur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang Islam itu kefasikan, dan membunuhnya adalah apa? Kekufuran, tetapi kufur asghar, bukan kufur akbar. Sesungguhnya kamu bimangzilatihi qabla an yaqula kalimatahul lati qala. Kamu seperti dia sebelum membaca la ilaha illallah. Adapun dia seperti kamu, artinya dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau masuk Islamnya pura-pura, maka yang menilai manusia pura-pura atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hukum secara zahir dia muslim tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Dan perhatikan, ini dalam keadaan perang. Lalu bagaimana dalam keadaan damai? Dalam keadaan tidak terjadi peperangan,
Amal Auza'i wa Ibnu Jurayd fa fi haditsihima qala aslamtu lillah wa amma Ma'mar fa fi haditsihi falamma ahwaitu li aqtulahu qala la ilaha illallah. Salah satu riwayat hadis ini orang tersebut mengatakan aku masuk Islam karena Allah. Aslamtu lillah. Dalam riwayat yang lain dia membaca la ilaha illallah. Kemudian hadis berikutnya an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabbahna al-furuqati min Juhainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami di sebuah peperangan. Maka di pagi hari kita telah sampai, kita menyerbu tempat yang namanya Juhainah. Fa adraktu rajulan, aku menjumpai seseorang, yaitu orang kafir. Faqala la ilaha illallah, yaitu menjumpai dalam keadaan perang. Dan orang kafir ini sudah membunuh kaum muslimin. Ketika dikejar Usama, dia membaca la ilaha illallah. Kemudian Usama tetap saja membunuh. Fata'antuhu, aku bunuh orang tersebut. Fawaqa'a fi nafsi, peristiwa itu membekas dalam hatiku, aku takut. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyebutkan kejadian itu, tak ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, apakah dia membaca la ilaha illallah kemudian kamu membunuhnya? Bukankah dia membaca la ilaha illallah lalu kamu membunuhnya? Qala, Usama menjawab, qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia membaca la ilaha illallah karena takut pedang, bukan karena ikhlas, karena takut pedang. Qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usama, apakah kamu sudah membelah dadanya, membedah jantungnya? Tahu kamu? Sehingga kamu tahu ucapannya itu takut pedang atau karena lillahi ta'ala. Secara zahir dia membaca la ilaha illallah, secara batin serahkan kepada Allah. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik Islam secara zahir, secara batin hanya Allah yang maha mengetahui. Afala syaqaqta qalbahu, apakah kamu tidak membelah dadanya sehingga kamu tahu kalau dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut dari pedang? Kemudian famazala yukarriruha alayya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi-ulangi terus, marah dia. Dengan demikian marah dalam mengajar itu tidak apa-apa. Diulang-ulangi terus ucapannya, wahai Usama, kamu membunuh dia setelah membaca la ilaha illallah. Wahai Usama, kamu membunuh dia setelah membaca la ilaha illallah. Diulangi terus. Hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idin, sampai-sampai aku berharap mulai hari itu aku masuk Islam. Sampai-sampai aku ini berharap mulai itu saja aku masuk Islam, sebelumnya tak anggap belum masuk Islam. Karena saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqala Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata, wal wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dul butain yakni Usama. Sa'ad berkata, demi Allah, aku tidak akan membunuh seorang muslim, maksudnya dalam perang fitnah,
sampai Usama bin Zaid ikut perang. Maka para sahabat, diantaranya Usama, diantaranya lagi Abdullah bin Umar, Abu Bakar dan yang lain, ketika terjadi dua kubu kaum muslimin perang, mereka menghindar. Karena itu adalah perang fitnah. Maka saat berkata, demi Allah aku tidak akan membunuh seorang muslim, tidak akan ikut berperang sampai Usama ikut. Jadi kalau Usama ikut, aku ikut. Karena Usama punya pengalaman dalam hal ini. Qala rajulun, ada seorang mendebat sahabat Sa'ad, alam yakulillahu ta'ala, alam yakulillahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah apa yang dimaksud pada ayat ini? Apa maknanya fitnah? Perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah. Artinya perangi mereka sampai tidak terjadi kesyirikan di muka bumi. Karena fitnah yang dimaksud pada ayat ini adalah syirik. Dan fitnah lebih kejam daripada apa? Pembunuhan, yaitu fitnah syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama semuanya lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad menjawab. Jadi kadang-kadang orang itu berdalil dengan Al-Quran, tetapi untuk membunuh sesama kaum muslimin, menggunakan dalil sesuai dengan hawa nafsunya. Sa'ad menjawab, qad qatalna hatta la takuna fitnah, kami dulu telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak terjadi fitnah. Wa anta wa ashabuka turidu an tuqatilu hatta takuna fitnah. Kamu dan kawan-kawanmu berperang sehingga terjadi huru-hara, sehingga terjadi fitnah. Maka hadis ini dengan tegas menerangkan tidak boleh membunuh orang kafir dalam keadaan perang apabila mereka membaca apa? La ilaha illallah. Dan kita tidak berhak menilai hati seseorang. Karena yang berhak menilai hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, An Safwan ibni Muhriz anna Jundab ibn Abdullah al-Bajali ba'atha ila As'as ibni Salamah zamana fitnati ibni Zubair. Dari Safwan ibni Muhriz bahwasannya Jundub ibnu Abdullah al-Bajali mengutus As'as ibni Salamah di zaman fitnah ibni Zubair. Itu Abdullah ibnu Zubair yang menjadi khalifah yang tempatnya di Mekah. Ketika itu diperangi oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Faqala, Jundub berkata, ijma'li nafaran min ihwanika hatta uhaddithahum. Faba'atha ilaihi rasulan ilaihim. Falamma ijtama'u ja'a Jundub wa alaihi burnus. Jundub berkata, kumpulkan beberapa orang dari kawan-kawanmu sampai aku menyampaikan hadis kepada mereka. Faba'atha rasulan ilaihim, maka diutuslah utusan kepada mereka. Falamma ijtama'u, ketika mereka berkumpul, Jundub datang memakai pakaian, yaitu pakaian yang ada penutup kepalanya. Faqala tuhaddithu bima kuntum tuhaddithuna hatta darul hadis. Berbicaralah apa yang kalian bicarakan hatta darul hadis, sehingga terjadi perbincangan dan dialog di antara mereka. Falamma darul hadithu ilaihi hasarul burnus an ra'sihi. Ketika terjadi pembicaraan, diskusi, maka Jundub membuka penutup kepalanya. Faqala inni ataitukum wala uridu an ukhbirakum
illa an nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada kalian dan aku tidak menginginkan kecuali aku mengabarkan hadis dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimina ila qaumin minal musyrikin wa innahum iltaqau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, utusan dari kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin. Dan mereka sudah bertempur, berperang ini dalam kondisi peperangan. Fakana rajulun minal musyrikina idza syaa'a an yaksida ila rajulin minal muslimin qasadalahu faqatalahu. Ada seorang laki-laki dari kaum musyrikin, apabila dia menghendaki datang kepada seorang laki-laki dari kaum muslimin, maka dia membunuhnya. Wa inna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu. Dan sesungguhnya kaum muslimin pun menanti kelengahan, kelalaian orang-orang kafir karena saling berperang antara satu dan yang lain. Qala wa kunna nuhadditsu. Dan kami ketika itu bercerita antara satu dan yang lain, annahu Usamah. Dia itu adalah Usamah bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi saif qala la ilaha illallah faqatalahu. Ketika Usamah mengayunkan pedangnya kepada orang musyrik, orang musyrik berkata la ilaha illallah, faqatalahu, namun Usamah tetap membunuhnya. Faja'al basyiru ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu khabar ar-rajuli kaifa sana'a. Lalu datanglah seseorang yang memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya serta menceritakan apa yang terjadi dengan Usamah, apa yang ia perbuat. Fada'ahu fasa'alahu faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Usamah. Kemudian beliau bertanya, lima qataltahu. Wahai Usamah, kenapa kamu membunuhnya? Faqala, Usamah menjawab, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin faqatala fulanan wa fulanan wa sammalahu nafaran. Ya Rasulullah, orang itu telah menyakiti kaum muslimin. Dia membunuh fulan, fulan, dan disebutkan namanya. Wa inni hamaltu alaihi, maka aku mengajarnya. Falamma ra'a as-saifa, ketika dia melihat pedangku, qala la ilaha illallah, baru dia membaca la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aqataltahu, apakah kamu membunuhnya? Qala na'am, iya, aku membunuhnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Bagaimana wahai Usamah dengan la ilaha illallah jika akan menuntutmu pada hari kiamat? Apabila la ilaha illallah datang pada hari kiamat menuntutmu, bagaimana ini? Qala ya Rasulullah istaghfirli. Ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku. Faqala kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Wahai Usamah, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat? Faja'ala la yaziduhu ala an yaqul fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali. Wahai Usamah, bagaimana dengan la ilaha illallah jika datang menuntutmu pada hari kiamat nanti? Dari hadis yang agung ini, 3 hadis yang mulia ini, terdapat beberapa pelajaran penting, faedah-faedah penting yang bisa diambil. Yang pertama, orang kafir
dalam keadaan berperang apabila membaca la ilaha illallah tidak boleh dibunuh dalam keadaan perang ini. Orang kafir apabila dalam keadaan berperang membaca la ilaha illallah maka dia tidak boleh dibunuh. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini terdapat pelajaran siapa yang membunuh orang kafir setelah orang kafir membaca la ilaha illallah maka dia melakukan dosa kekufuran. Siapa yang membunuh orang kafir setelah membaca la ilaha illallah. Jadi orang kafir setelah membaca la ilaha illallah hukumnya apa? Muslim. Maka siapa yang membunuh muslim maka dia telah melakukan dosa kekufuran. Sama saja dia itu membunuh muslim dan telah melakukan dosa kekufuran. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran siapa yang membaca la ilaha illallah maka dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah maka dia dilindungi hartanya. Dalam keadaan perang pun hartanya dilindungi, nyawanya dilindungi, kehormatannya pun dilindungi, dijaga oleh Islam. Kemudian pelajaran berapa sekarang? Keempat. Dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu la ilaha illallah, keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran disyariatkan jihad untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Jadi jihad itu bukan hanya membunuh orang kafir. Sehingga orang kafir kalau dalam keadaan perang baca la ilaha illallah tidak boleh diganggu. Karena jihad itu untuk la ilaha illallah, bukan sekedar untuk membunuh orang kafir. Tapi orang-orang khawarij memahami jihad itu hanya membantai orang kafir saja. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang jihad fisabilillah, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid, maka dia adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran yang keenam, disyariatkan berjihad bersama pemimpin kaum muslimin, tidak boleh sendiri-sendiri. Maka dari hadis ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan. Demikian jihad, jihad bersama pemimpin kaum muslimin, bersama penguasa kaum muslimin, bukan dengan ormas, bukan pula dengan ketua takmir atau ketua yayasan, tetapi berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu qitalil kafir al-harbi, boleh memerangi kafir harbi. Jadi orang kafir itu ada berapa orang kafir? Ada 4. Jadi golongan kafir itu ada 4. Kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Yang keempat adalah kafir harbi. Kafir dhimmi itu kafir yang menyerah pada
pemerintah Islam, bayar pajak, ininya kafir dhimmi, ahlu dhimmah. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Yang kedua adalah kafir mu'ahad, kafir janji damai. Berarti orang kafir yang ada di Indonesia. Orang kafir yang ada di Indonesia ada janji damai dengan apa? Kaum muslimin. Maka mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah orang kafir apa? Mustakman, minta jaminan keamanan. Masih kafir, minta jaminan keamanan. Tidak boleh dibunuh. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Apabila ada orang kafir memohon jaminan keamanan kepadamu, berikan jaminan keamanan kepadanya sampai dia mendengarkan kalamullah, kabarkan kepadanya keamanannya. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Yang keempat kafir apa? Kafir harbi. Kafir harbi itu kafir di medan perang, bukan kafir tetangga. Jadi orang khawarij, kelompok khawarij memahami tetangga kafir semuanya kafir harbi. Jadi kalau ada perumahan di situ ada orang kafir, menurut orang khawarij mereka itu kafir apa? Harbi, boleh diperangi. Ini pemahaman yang menyimpang, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bertentangan dengan Islam. Tadi yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Kafir harbi apabila dalam keadaan berperang membaca la ilaha illallah, boleh dibunuh atau tidak boleh? Tidak boleh. Maka ada 3 hadis ini yang terang sekali, sangat jelas gamblang. Jadi orang kafir dalam keadaan berperang membaca la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Hukumnya adalah hukum muslim. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang keberapa? 8 ya. Apabila orang musyrik dalam keadaan perang membaca la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, maka membunuh saudara muslim lebih tidak boleh lagi. Jadi kaidah. Jadi apabila orang dalam keadaan perang membaca la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, apalagi saudara muslim baca la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu dunya a'dhamu indallah min qatli rajulin mu'min. Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu orang apa? Muslim. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran qitalul muslim kufrun. Membunuh saudara muslim itu kekufuran. Tetapi kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran menghukumi seseorang sesuai dengan lahirnya, zahirnya. Jadi menghukumi seseorang itu sesuai zahirnya, jangan menilai batinnya. Orang itu tidak tulus, orang itu membacanya tidak ikhlas hanya karena takut pedang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Usamah. Jadi orang itu, orang kafir tersebut, secara hukum kalau membaca la ilaha illallah dia dihukumi apa? Berarti dia ini dikuburkan bersama siapa? Kaum muslimin. Adapun hatinya kalau benar-benar dia itu membacanya karena takut pedang, Allah yang maha tahu. Dan kita tidak diperintahkan untuk membelah dada-dada manusia. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
An-nahi anil i'tida fil qital, larangan melampaui batas di dalam berperang. Jadi Islam pun melarang melampaui batas. Jadi harus adil. Dalam keadaan berperang pun harus menegakkan keadilan. Dari hadis ini terdapat pelajaran jawazul ghadab fit ta'lim, boleh marah ketika mengajar. Dari mana kita mengambil faedah ini? Boleh marah? Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Usama sampai diulang-ulang. Dimarah. Pada asalnya mengajar itu harus apa? Lemah lembut. Tetapi boleh marah kadang-kadang. Boleh marah kadang-kadang. Seperti Nabi Musa alaihissalam dimarahi siapa? Nabi Khadir. Qala lam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wis tak kandhani kon iku gak iso sabar. Itu marah itu, bukan lembut itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'ad ibnu Jabal. Afattanun anta ya Mu'ad. Hei Mu'ad, apakah kamu itu tukang fitnah? Karena Mu'ad sholat isya membaca surat Al-Baqarah sampai khatam. Jangan dikiaskan ya, ada imam kepanjangan hari ini. Satu lembar itu udah panjang. Karena masyarakat kita itu terbiasa manja. Satu lembar itu tidak panjang. Tidak panjang kan, satu lembar kemudian pakai hadis Mu'ad. Itu tukang fitnah. Sampai itu ngimami. Kenapa? Saya baca panjang sekali. Padahal satu lembar. Maka kita sampaikan Mu'ad itu membaca surat Al-Baqarah. Bukan satu halaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hari Jumat sholat subuh baca surat apa? Al-Insan, Hamim, apa Alif Lam Mim Sajdah, sama Al-Insan. Terus mana masjid yang menghidupkan sunnah ini? Katanya sunnah. Mimpi saja. Allahu Akbar. Mana? Jadi kurang lebih berapa? Kurang lebih paling tidak sholat subuh 25 menit. Panjang enggak itu kira-kira? Kalau diterapkan masyarakat? Terlalu panjang ya? Iya. Tidak panjang insya Allah. Dibiasakan insya Allah. Sunnah, hidupkan sunnah. Ihya sunnah. Menghidupkan sunnah itu kal jihad fisabilillah. Seperti jihad di jalan Allah. Itu tidak panjang. Seharusnya kalau dihidupkan tidak panjang. Kalau terbiasa nanti terbiasa dengan sendirinya. Pertama saja ngerundel. Lama-lama tidak ada yang lebih nikmat daripada sunnah. Memang sunnah itu perlu perjuangan. Al-Imam Zuhri berkata, as-sunnatu afdal. Sunnah itu lebih mulia. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran boleh marah ketika mengajar. Kemudian yang berikutnya, marah ketika mengajar kepada penuntut ilmu yang sudah kuat. Namun kepada awam, jangan dimarahi, cetas ngaji dimarahi, besok mutung lagi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marahnya kepada Mu'ad. Mu'ad itu semakin dimarahi, semakin cinta. Abu Dzar Al-Ghifari dimarahi, tambah cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, innaka rajulun fika jahiliyah. Kamu itu laki-laki yang masih punya perangai jahiliyah. Tapi Abu Dzar tetap saja tambah semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hadis ini kepada Usama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Usama tidak marah. Usama dimarahi tetap semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran penuntut ilmu sejati apabila dimarahi tidak mutung. Iya. Penuntut ilmu sejati apabila dimarahi oleh gurunya tidak ngambek. Orang yang ngambekan itu orang awam.
dimarahi, tersinggung. Ada seorang ulama namanya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini muridnya Ibnu Khuzaimah. Pada suatu hari Ibnu Khuzaimah berkata kepada Ibnu Hibban dengan ucapan yang sangat keras, "Wahai pemalas, bangunlah." Ditulis langsung, guru saya nulis hari ini, "Wahai pemalas, bangunlah." Tambah dijadikan kenangan. Jadilah Ibnu Hibban imam besar kaum muslimin. Mentalnya seperti itu. Bukan ngambekan. Ngaji sesuai selera plus mutungan. Nah, berkahnya ilmu tekondi. Ngajinya jaluk selera, harus temanya yang asik plus ngambekan. Berkahnya sunnah itu di mana? Bagaimana ngaji yang melahirkan kekhusyuan? Ngaji yang melahirkan iman ini bertambah, nikmat di dalam beribadah. Manhaj kuat, akhlak mulia, ibadah bagus. Itu tujuan pengajian. Sehingga dimarahi seorang guru biasa. Ada seorang ulama yang namanya Muhammad Ibnul Munkadir, imam besar kaum muslimin. Ketika belajar kepada Jabir ibnu Abdullah, Jabir marah kepada Muhammad Ibnul Munkadir. Sampai marahnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan, innaka, Muhammad Ibnul Munkadir bertanya kepada Jabir, kamu sholat tusolli fi thawbin wahid, kamu sholat pakai satu kain saja, sedangkan bajumu kamu gantung? Maka Jabir berkata, na'am, innama sona'tu dzalika liyarani ahmaqu mithlu. Saya melakukan ini seperti orang idiot seperti kamu melihatnya. Macam-macam itu. Dibilangnya kayak gitu, diam dia aja. Bismillah, siap makan, semangat belajar tanpa menjadi imam besar kaum muslim. Dan banyak sekali kisah-kisah bagaimana para ulama marah kepada murid-muridnya. Namun demikian penuntut ilmu sejati apabila dimarahi gurunya, jawabannya apa? Tidak apa? Tidak mutung, tidak ngambek. Karena orang yang ngambek nggak akan, ilmunya nggak akan bertambah. Yang tambah apanya? Gampang mutungannya yang nambah. Kemudian pelajaran berikutnya yang keberapa sekarang? 15. Dari hadis-hadis ini terdapat pelajaran larangan melihat dan mengoreksi hati manusia. Wong iku ikhlas tak ya? Wong iku tulus atau ndak ya? Itu dilarang. Larangan memeriksa hati seseorang, tidak ada yang tahu. Maka Nabi SAW bersabda, wa yub'atsuna ala niyatihim, mereka dibangkitkan sesuai dengan apa? Niat mereka. Allah Maha tahu. Kemudian pelajaran berikutnya, amalan hati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keikhlasan manusia, keikhlasan kita saja, tahu atau tidak tahu kita ini? Tahu tidak kita kalau kita ini sudah ikhlas? Tidak tahu. Maka lihatlah orang yang tiga orang Bani Israel yang terdampar di dalam goa. Apa doanya? Ada orang yang berbakti, ada orang yang meninggalkan perzinaan, ada orang yang memberikan pahala yang gaji yang sempurna kepada itunya, salah satu karyawan, kisahnya masyhur. Doanya itu apa? Ya Allah, jika amalku ini aku kerjakan ikhlas, maka keluarkan kami dari musibah ini. Orang ini tahu tidak kalau amalnya ikhlas? Tidak tahu, maka dikatakan, ya Allah, jika amalku ini ikhlas, maka selamatkan kami dari musibah ini. Dengan demikian amalan hati itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika 2 rakaat yang aku kerjakan ini tahu sudah diterima oleh Allah, aku tidak akan beribadah yang lain. Cukup sudah. Cukup. Karena apa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena kita tidak tahu. Jangankan orang lain, keikhlasan kita ini kita tidak tahu. Jelas ya? Jadi larangan melihat hati
amalan hati seseorang, dan amalan hati tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran at-tahdhiru min qitalil fitnah. Peringatan dari perang fitnah. Hati-hati. Seperti perang fitnah itu perang karena demonstrasi. Perang fitnah, perang perebutan kekuasaan, ini perang fitnah. Maka termasuk prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah tarkul qitali fil fitnah. Prinsip dasar, salah satu prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan peperangan fitnah, meninggalkan perang fitnah. Abdullah bin Umar ketika Hajjaj ibnu Yusuf memerangi Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar tidak ikut kubu mana, kubunya Abdullah bin Zubair atau ikut kubunya Hajjaj, tidak ikut-ikutan, karena ini adalah perang fitnah. Demikian pula Usama bin Zaid tidak ikut ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib, antara Muawiyah, tidak ikut. Ini jalan yang paling selamat. Jalan yang paling selamat adalah menghindari perang fitnah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran ar-raddu 'alal khawarij, bantahan kepada kelompok khawarij. Kelompok khawarij tujuan hidupnya adalah berperang. Cita-citanya tertinggi adalah perang. Doanya adalah minta perang. Khawarij. Jadi kalau ada orang berdoa, ya Allah buka pintu jihad di Wiyung, ini maksudnya apa? Boleh tidak doa kayak gitu? Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita doa, Rabbij'al hadal balada aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Nabi SAW setiap melihat hilal berdoa minta keamanan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, munculkan hilal kepada kami dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam. Maka hadis ini adalah bantahan kepada kelompok Khawarij yang tujuan perangnya hanya untuk membunuh. Tujuan perangnya hanya untuk membasmi orang-orang kafir. Bukan seperti itu. Perang itu adalah sarana dakwah. Sarananya dakwah dengan kekuatan mengajak manusia kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran akhdul ibar bima waqa'a fil madi, mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Jadi kalau sudah pernah punya pengalaman melakukan kesalahan, jangan diulangi lagi. Rasulullah SAW bersabda, la yudlagul muslimu fil juhri marratain. Orang muslim itu tidak kepreset di dalam lubang 2 kali. Maka Usama setelah itu dijadikan ukuran. Ini kalau Usama ikut, berarti kita ikut. Kalau Usama tidak ikut, kita tidak ikut. Demikian. Dari hadis ini terdapat pelajaran la yuqtalu muslimun bikafir. Orang muslim tidak dihukum bunuh gara-gara membunuh orang kafir. Jadi orang muslim tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir. Qisas itu apabila orang muslim membunuh apa? Muslim. Tetapi pada hadis ini lihat Usama tidak diqisas oleh Nabi SAW. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-udhru bil jahil, memberi udzur kepada orang yang tidak tahu. Jadi Usama ketika itu melakukan kesalahan berat, namun dasarnya apa? Tidak tahu. Usama dalam kondisi tersebut tidak tahu. Dipikir yang dilakukan itu benar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
Dhammul qatl, celaan dosa pembunuhan. Jadi dosa pembunuhan adalah dosa yang tercela. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran annal anbiya'a la ya'lamunal ghaib. Para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Usama, wahai Usama, apakah kamu membunuhnya? Ini menunjukkan bahwasannya para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran yang pertama kali dituntut dari manusia adalah pertumpahan darah. Jadi kalau untuk urusan ibadah yang paling pertama kali dituntut apa? Salat. Setelah tauhid benar, salat. Kalau urusan sengketa yang paling pertama kali dituntut adalah darah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Usama, bagaimana apabila la ilaha illallah datang menuntutmu pada hari kiamat? Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu tikraril hadis, boleh mengulang-ulang hadis. Dan mengulang-ulang hadis itu terdapat kelezatan, terdapat kenikmatan, la ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang sudah merasakannya. Karena dinamakan hadis. Hadis itu nikmat, memperbarui keimanan seseorang. Jadi hati ini kalau tidak bisa diperbaiki dengan hadis, lalu diperbaiki dengan apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Tidak mungkin kalian kufur, tidak mungkin kalian tersesat apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Di sisi kalian ada Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia. Berarti apa yang dibacakan? Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may ya'tasim billah, dan siapa selalu memohon perlindungan kepada Allah, dia akan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Maka tidak mengapa mengulang hadis 3 kali atau bahkan lebih, tetapi umumnya hadis itu diulang 3 kali. Kemudian bab berikutnya, babu man laqiyallaha ta'ala bil iman ghaira syakin fihi dakhalal jannah. Bab siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa iman, yaitu membawa tauhid, tidak ragu-ragu. Artinya imannya tidak ragu-ragu, mantap imannya, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Hadis berikutnya, hadis yang ke-9, an Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia mengetahui bahwasannya tiada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu man mata ala tauhid, keutamaan siapa yang meninggal dunia di atas tauhid. Siapa yang meninggal dunia di atas tauhid, berarti dia meninggal dunia dalam keadaan kemuliaan yang agung. Yang kedua, dari hadis ini terdapat pelajaran at-tauhidu awwalu wajibin
wa akhiru wajib. Tauhid adalah kewajiban pertama dan kewajiban yang paling terakhir. Tidak boleh ditinggalkan, sampai yang terakhir pun harus membawa tauhid. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi kunci itu harus ada apanya? Harus ada giginya. Jadi siapa yang membawa kunci tapi tidak ada giginya, maka lalu bagaimana bisa dibuka pintu tersebut? Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-amru bitsabat ala tauhid. Perintah istiqamah di atas tauhid. Dari hadis ini terdapat pelajaran min syuruti la ilaha illallah al-ilm. Di antara syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Ini syarat yang paling penting, yaitu seseorang mengucapkan la ilaha illallah, faham maknanya, faham konsekuensinya, dan dia mengamalkan la ilaha illallah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah tentang la ilaha illallah. Maka para ulama menjelaskan kalimat ilmu kemudian disambung dengan kalimat tauhid. Ini menunjukkan faedah bahwasannya syarat la ilaha illallah harus memahami. Kemudian ini juga menunjukkan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling pertama, ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang kalimat apa? La ilaha illallah. Maka para sahabat tak pernah bosan mempelajari kalimat tauhid. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayatnya sekalipun mengajarkan kalimat yang agung ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, au an Abi Sa'ad radhiyallahu anhu syakkal a'mas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu, syakkal a'mas. A'mas perawi hadis. Di A'mas ini perawi hadis dari kalangan tabi'in. Qala, dia berkata, lamma kana yaumu ghazwati Tabuk. Ketika terjadi perang Tabuk. Yaitu perang Tabuk, perang yang terjadi di musim kemarau. Lagi panas-panasnya. Dan ketika itu panen kurma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perang Tabuk. Maka kaum muslimin berperang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asaban nasa maja'ah. Ketika itu terjadi paceklik. Itu kehabisan bekal pada perang tersebut. Faqalu ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadihana faakalna waddahanna. Ya Rasulullah, sekiranya engkau mengizinkan kami menyembelih onta-onta kami, kendaraan-kendaraan kami, sehingga kami makan dagingnya dan minyaknya kita manfaatkan untuk digunakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'alu, kerjakan. Tidak apa-apa, silahkan. Faja'a Umar ibnul Khattab datang. Faqala ya Rasulullah, in fa'alta qallad dhahru. Ya Rasulullah, jika engkau melakukan,
onta-onta jika disembelih, kendaraan kita akan habis. Walakin ud'uhum wa fi fadli azwadihim. Akan tapi panggillah mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan mereka. Fumad'ullaha lahum bil barakah la'allallaha an yaj'ala fi dzalik. Kemudian berdoalah, minta berkah kepada Allah. Semoga Allah memberikan berkah dari doamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am. Jadi kalau disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibnya apa? Sunnahnya apa? Sunnahnya apa? Bersolawat. Bersolawat, amalan yang sangat agung, dan itu adalah kekhususan ahlul hadis. Dalam satu majelis bisa di mereka bersolawat lebih dari 100 kali. Padahal Allah menjanjikan siapa yang bersolawat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyran." Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya apa? 10 kali. Allahu Akbar. Fadlun azim. Lanjutan hadis. Fada'a binita'in fabasatahu thumma da'a bifadli azwadihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya digelarkan tikar. Kemudian beliau meminta supaya sisa-sisa makanan dikumpulkan. Qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi dhurratin. Ada orang yang datang membawa 1 genggam. 1 genggam jagung. Wa yaji'ul akharu bikaffi tamrin. Ada orang yang lain datang 1 genggam kurma. Qala wa yaji'ul akharu bikisratin. Dan ada yang lain membawa cuilan makanan, cuilan gorengan atau makanan. Hatta ijtama ala nita'i min dalika syai'un yasir. Sampai berkumpul di atas tikar, yaitu makanan dengan jumlah yang sedikit. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengangkat kedua tangannya supaya Allah memberkahi makanan tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, khudhu fi aw'iyatikum. Ambillah makanan ini, masukkan ke bejana-bejana kalian. Qala fa akhadhu fi aw'iyatihim. Maka mereka mengambil bejana, diambil. Tetapi makanan tersebut tidak habis. Hatta ma taraku fil askar wi'aan illa mala'uhu. Sehingga mereka tidak menyisakan bejana di tenda-tenda mereka, di perkemahan mereka, kecuali penuh dengan makanan. Hatta ma taraku fil askar wi'aan illa mala'uhu. Qala fa'akalu hatta syabi'u wa fadalat fadlah. Mereka makan sampai kenyang, itu pun masih tersisa banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fayuhjaba 'anil jannah." Aku bersaksi, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasul utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba membawa keduanya. Ghairu syakin, tidak ragu-ragu. Fayuhjaba anil jannah, lalu dia dihalangi masuk surga, tidak mungkin. Artinya dia pasti akan masuk ke dalam surga. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Fihi fadlu man mata ala tauhid. Keutamaan siapa yang meninggal dunia di atas tauhid. Dari hadis ini terdapat pelajaran ad-da'watu ila tauhid fi halil jihad. Mendakwakan tauhid walaupun dalam keadaan berperang.
Dalam keadaan berperang pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara mendakwakan tauhid. Demikian para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah dakwatut tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua jenis dan bentuk kesyirikan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran min syurutit tauhid al-yaqin. Di antara syarat tauhid adalah yakin, tidak boleh ragu-ragu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghairu syakin, dia tidak ragu-ragu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman, yang hakiki adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka apa? Tidak ragu-ragu. Artinya mereka yakin. Jadi syarat tauhid diantaranya adalah ilmu dan diantaranya adalah yakin. Yakin yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatul jihad fi sabilillah, disyariatkan jihad fi sabilillah. Fihi annal jihada ma'awulatil umur. Dari hadis ini terdapat pelajaran berjihad itu bersama pemimpin kaum muslimin. Maka para sahabat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran perang Tabuk adalah perang yang sangat sulit. Maka dinamakan perang yang sangat sulit. Fi sa'atil usrah. Jadi perang yang sangat sulit. Sehingga para sahabat kehabisan bekal, kepanasan, perjalanan jauh. Namun mereka berlomba-lomba ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak usulannya yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak usulannya Umar yang dengan usulannya Umar turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang Umar ibn al-Khattab. Seperti ayatul khamr, itu adalah usulannya, keinginannya Umar ibn al-Khattab, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Di antara lagi ayatul hijab, ayat jilbab, juga karena sahabat Umar ibn al-Khattab dan yang lainnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran barakatu dakwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatu tawassul, disyariatkan tawassul bidu'ai sholihin, dengan doa orang-orang yang soleh. Ada syaratnya. Tawasul dengan doa orang yang soleh ada syaratnya. Yang pertama apa? Hidup. Kemudian apa? Hadir. Jadi syarat tawasul kepada doa orang yang soleh adalah yang satu hidup. Kemudian hadir, artinya kita komunikasi, walaupun hadir lewat telepon, tidak masalah. Bukan di batin. Ya Allah, saya bertawasul dengan doa syekh saya yang ada di Madinah, tak batin, ilmu batin tak terawang. Bukan seperti itu. Jadi tawasul itu disyariatkan, iya, dengan syarat masih hidup. Seperti ini tawasul yang sahih. Adapun tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka itu adalah bid'ah,
yang menyelisih sunnah, bahkan dikhawatirkan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan syirik. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah memperlihatkan mukjizat yang merupakan tanda kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada apa? Kemudahan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian siapa yang mengikuti petunjuk mereka, yang terbaik dan yang terbaik ujiannya paling berat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan silahkan. Monggo Bang Muhammad. Gimana? Usama. Yang pertama, Usama melakukan karena tidak tahu. Jadi Usama pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan Usama karena ketidaktahuannya. Terus sekarang apabila ada orang setelah mengetahui hadis ini, ketika terjadi seperti itu, ada orang baca la ilaha illallah, kok tetap dibunuh, maka dosanya seperti dia membunuh orang muslim. Dosanya seperti apa? Membunuh orang muslim. Diancam dia telah melakukan kekufuran, tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Kalau bertaubat, apakah Allah menerima taubatnya? Allah menerima taubat. Allah menerima taubat, seperti hadis tentang kisah Bani Israel, seorang yang membunuh berapa orang? 190, digenapkan sampai 100, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Jadi tidak ada dosa yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain silahkan. Ya. Apakah dengan hadis ini kita sudah cukup masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Iya, secara zahir. Secara zahir iya. Secara batin harus perlu keyakinan, ilmu, dan syarat-syarat la ilaha illallah yang lain. Maka orang munafik secara zahir apa? Muslim. Tetapi di sisi Allah apakah diterima Islamnya? Enggak. Karena orang munafik tidak yakin. Orang munafik ragu-ragu. Orang munafik mendustakan, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Apanya? Iya. Iya cukup. Ada yang lain silahkan. Apanya? Iya. Hukum kisos itu dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. Iya. Jadi kalau Usama di sini karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya sehingga tidak dikisos. Apakah terjadi hukum kisos? Jadi dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari itu karena muslim yang terbunuh. Muslim yang terbunuh. Dan muslim yang dibunuh hukumnya apa? Dikisos apabila ditegakkan syariat yang benar dalam hal ini.
Jadi wallahu a'lam, dikembalikan kepada kebijaksanaan pemimpin kaum muslimin. Tapi secara dosa termasuk membunuh muslim. Secara dosa termasuk membunuh muslim. Baik itu muslimnya tadi itu karena takut pedang atau karena ikhlas, itu hanya Allah yang Maha tahu. Sebagaimana yang dijelaskan secara terperinci. Ada yang lain silahkan. Itu lain, babnya lain. Karena begal itu tujuannya untuk merampas dan membunuh. Ya kita lawan mereka. Iya, tidak masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in qataltahu huwa finnar. Kalau kamu membunuh dia di neraka. Kemudian apabila aku yang terbunuh, kamu fil jannah, kamu di surga. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid insyaallah. Jika kita berjihad memerangi orang kafir, bersama pemimpin, sedangkan pemimpin sendiri tidak mendukung, bagaimana jihad kita? Sekarang kita jihad dengan ilmu. Paham tidak ya? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah mereka, melawan mereka dengan jihad yang besar. Surat Al-Furqan itu Makkiyah. Sekarang di Mekah ada tidak perintah perang? Surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihad dakwah, jihad dengan ilmu. Seperti itu. Karena dilihat ayat pedang dan ayat sabar itu dilihat. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, maka kita wajib bersabar, berdakwah. Dan di Indonesia ini alhamdulillah dakwah diterima di mana-mana tanpa harus menumpahkan darah. Seperti itu. Dan asalnya dakwah itu dengan damai. Bukan seperti dakwanya Khawarij. Apakah bid'ah amaliyah merusak kalimat tauhid? Jadi bid'ah itu pintu kesyirikan. Jadi bid'ah yang jelas, bid'ah itu pintu kesyirikan. Orang yang melakukan bid'ah dikhawatirkan terjerumus kepada kesyirikan. Tapi bid'ah itu tidak sampai merusak tauhid seseorang. Tapi dilihat bid'ahnya, ada bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah dilihat ritualnya, secara umum tidak. Secara umum orang yang melakukan bid'ah tidak sampai ke derajat kafir atau musyrik, tapi dilihat bid'ahnya itu apa, satu persatu. Dan tidak semua orang yang melakukan perbuatan syirik dikatakan musyrik. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur dikatakan kafir. Kita ini diperintahkan menyampaikan. Seperti kita melihat ada orang yang di kuburan para wali, dia meminta, wahai wali, anak saya sakit, tolong sampean sembuhkan. Sekarang kita bertanya, doa ini syirik atau enggak? Syirik atau enggak? Syirik. Orang ini mau syirik atau enggak? Mau syirik atau enggak? Hah? Belum tentu. Jelas ya? Jadi bisa jadi orang ini enggak tahu. Bisa jadi orang ini, karena kita ini tidak ditugaskan untuk memvonis. Kita hanya mengingatkan itu dosa syirik. Itu dosa yang bahaya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika melihat orang-orang yang ada di kuburannya Badawi, yang meminta, wahai Badawi, wahai Badawi. Ini kuburan di dunia ini yang paling sering dikunjungi oleh kaum muslimin, itu kuburan Badawi yang ada di Mesir. Setiap minggu pengunjungnya kurang lebih 2 juta. Melebihi wali Songo atau wali 11 atau wali apa. Iya. Jadi Ibnu Taimiyah berkata, kalau aku yang melakukan seperti itu, berdoa meminta itu, aku kufur karena aku tahu. Tapi mereka, aku tidak mengkafirkan mereka. Jelas ya? Yang ada di sekitar kita banyak masyarakat tidak paham.
Banyak masyarakat yang belum apa? Belum paham, sehingga perlu perjuangan lagi untuk mendakwakan tauhid bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi semua orang, tidak semua. Jadi kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang melakukan kekufuran dia divonis kafir. Kita ini ditugaskan menyampaikan, bukan ditugaskan untuk vonis memvonis. Cukup ya, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.